Assalamualaikum Pak Dukun, sebenarnya Inji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Lasmi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabarnya baik dan selalu sehat. Semoga kedepannya lebih sehat lagi dan lebih baik lagi. Amin. Mohon izin ya Pak, mohon maaf mengganggu waktu Bapak dalam kegiatan hari ini. Ini Pak berkaitan dengan serangkaian kegiatan saya di Guru Penggerak tentang erat kaitannya pengambilan keputusan seorang pemimpin yang berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan yang bersinggungan ataupun kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Pada hari ini dengan untuk memenuhi kegiatan CGP-nya saya selalu mendukung dan semoga kedepannya lebih baik, terutama untuk SDN 1 Desember ini mengenai dilema etika kami selalu berusaha memilih yang lebih baik di antara yang terbaik. Jadi beberapa keputusan baik, tapi kami di SDN 1 di sini ini masih memilih yang baik demi kebersamaan, demi keterlancaran yang ada di SDN di sini. Iya Pak, ini ada pertanyaan ya Pak, beberapa pertanyaan. Yang pertama begini Pak, tentunya Bapak sebagai kepala sekolah ya di SDN 1 ini sering mungkin atau pernah juga menjumpai kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun aturan moral. Untuk di beberapa waktu yang lalu memang banyak sekali. Itulah yang menjadi tantangan di sekolah ini. Jadi ketika ada suatu permasalahan itu akan menambah pengalaman kita, terutama ketika Bapak Ibu guru mengajar dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Itu langsung dikasih contohnya atau nanti ada pertanyaan yang berhubungan dengan itu Boleh dilihat Pak? contoh. Terima kasih. Ini ketika di SDN 1 di sini ini baru saja ada kenaikan kelas, diantaranya itu juga terdapat dilema etika. Salah satu contohnya murid kita ketika sebenarnya itu tidak naik kelas, akan tetapi kalau kita tidak bisa memilih keputusan, kita akan sangat berdampak kepada yang lain. Dan itu pun juga harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Di antaranya kemarin itu di kelas berapa itu kelas rendah, ketika kita dalam mengambil keputusan sebelum penerimaan rapor atau keputusan naik tidaknya, itu ada beberapa guru saya suruh mengungkapkan beberapa permasalahan yang ada di kelas saya masing-masing, dan ternyata betul juga di salah satu kelas itu ada anak yang kira seharusnya tidak dinaikkan, akan tetapi saya gali permasalahannya, bagaimana permasalahan dan lain sebagainya, itu saya ambil sumber dari beberapa sumber. Jadi ketika kita ingin mengambil keputusan itu tidak hanya berpatokan pada satu sumber, supaya apa, dalam mengambil keputusan itu kita bisa luas latar belakangnya, permasalahannya apa, kita bisa gali. Jadi dalam mengambil keputusan itu tidak hanya dari salah satu orang, tetapi berbagai hal. Dan itu juga setelah ada rambu-rambunya, ada kelihatannya ada terong-terongnya istilahnya, itu terus kita musyawarahkan, dan akhirnya di salah satu contoh anak tadi ketika tidak diluluskan atau tidak dinaikkan itu mengakibatkan dilema, diantaranya pastinya itu nanti anak tidak bisa melanjutkan, dan
saya ambil suatu permasalahan, saya gali dari beberapa suatu masalah latar belakangnya, akhirnya diputuskan dinaikkan. Karena apa? Semuanya itu demi berjalannya pendidikan yang ada di Geseng, dan juga berjalannya pendidikan anak itu sendiri. Nanti kalau tidak dinaikkan akan lebih fatal lagi. Anak akan mogok belajar, masa depannya anak semakin lama tidak karuan, itu bisa istilahnya menambah suatu permasalahan pada orang tuanya, dan akhirnya dengan persetujuan orang tua, komite sekolah, dewan guru, tetapi ada beberapa syarat supaya apa? Anak tersebut supaya tidak ketinggalan. Kedua unsur dari sekolah maupun orang tua wali itu harus keduanya bekerja sama supaya anak-anak itu tidak ketinggalan di kelas yang selanjutnya, tidak ketinggalan. Jadi anak tersebut bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang lain. Seperti itu contohnya. Iya, SDN 1. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi dari kasus-kasus yang merupakan didiman etika tadi ataupun pelanggaran? Sudah saya ungkapkan sedikit tadi, kalau ketika ingin istilahnya mengurai benang yang ruwet, itu kita harus hati-hati. Kalau salah tindakan itu bisa mengakibatkan permasalahan itu semakin besar. Nah, maka dari itu cara mengidentifikasi dengan mencari beberapa sumber. Itu dari khususnya bapak ibu guru, orang tua, bahkan lingkungan. Nah, di sini juga ada keterkaitannya dengan orang tua dan lingkungan. Mengapa? Karena suatu pendidikan itu tidak bisa berjalan dengan sendiri. Jadi kompleks antara bapak ibu guru, wali murid, dan bahkan juga ketika kita sekolah ini mengambil keputusan mengadakan contohnya ekstra, itu juga kita musyawarahkan terlebih dahulu seperti itu. Jadi kita harus melibatkan semua komponen sekolah ya Pak ya? Ya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu ketika kita dalam mengambil keputusan harus betul-betul dengan kepala dingin, selalu berusaha mengambil yang terbaik dari yang baik. Jadi mengidentifikasi, kita juga mempertimbangkan masukan dari bapak ibu guru yang selalu bersenggolan dengan anak didiknya. Ini kelihatannya bagaimana, dan apabila kita ambil keputusan ini dampaknya ke kita atau ke anak bagaimana, dan seperti yang sudah saya uraikan tadi. Iya, kepentingannya dengan dampak ke kehidupan. Iya, betul sekali. Pertanyaan selanjutnya Bapak, kemudian dari hal-hal yang selama ini Bapak lakukan yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus didiman etika itu hal-hal apa saja? Ya, dalam keputusan tentang didiman etika itu ya kaitannya dengan siswa, karena kita itu berkecimpung di dunia pendidikan, kita harus memberi contoh dulu sebelum kita melaksanakan atau menyuruh. Jadi dengan adanya seperti itu, kita memberi contoh yang baik. Karena di usia sekolah dasar itu kebanyakan, terutama di kelas rendah, itu meniru. Jadi kita memberi contoh atau teladan sehingga pada anak didik kita ditiru. Contoh berarti ya setiap apa yang kita lakukan pasti anak-anak pasti melihat ya Pak ya, contohnya. Kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur Bapak seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan di didiman etika?
dalam pengambilan keputusan di dinas kita harus mengedepankan tatanan atau peraturan. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu tidak menambah aturan-aturan yang sudah berlaku. Jadi walaupun keputusan itu diambil itu dengan memperhatikan beberapa unsur, beberapa aturan di dalamnya, kita juga bermusyawarah supaya yang kita ambil keputusan itu tidak merugikan banyak orang dan malah membentuk anak didik kita ke depannya lebih cerah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah kita? Tantangannya banyak sekali. Karena apa? Kita selalu berhubungan dengan orang. Setiap orang tidak sama. Apa dan bagaimana watak seseorang yang sangat beraneka ragam itu juga perlu kesabaran, ketelitian, dan lain sebagainya. Maka dari itu tantangan di dunia pendidikan itu banyak sekali, terutama di SDN Satu Musim ini itu guru yang ada itu kurang, tetapi dengan kekurangan itu kita tidak berputus asa. Kita tunjukkan sesuatu supaya kedepannya orang tua wali itu lebih percaya dan membawa anak didiknya, membawa putra putrinya untuk belajar bersama dengan SDN Satu Musim ini. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk tata cara dalam mengambil keputusan itu tergantung suatu permasalahan yang ada. Ketika suatu masalah yang sekiranya harus segera diambil keputusan supaya tidak melebar kemana-mana, itu juga segera diambil keputusan. Kalau ada yang lain, beberapa tahapan, misalnya harus kita mencari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mengambil sesuatu, kita harus juga ada beberapa tahapan. Identifikasi dulu, kita ambil suatu permasalahannya, kita cari akar permasalahannya, latar belakangnya, dan yang bersangkutan itu kita ajak bermusyawarah. Jadi ketika ada guru terutama, terus murid, orang tua, komite, bahkan sampai lingkungan di sekitarnya kita ikutkan menjadi sumber atau narasumber supaya kita dalam mengambil keputusan itu tidak ada yang berubah. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan, kita tergantung masalah yang kita hadapi seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Alhamdulillah, walaupun di SDN ini kekurangan istilahnya personil, akan tetapi saya sangat bersyukurlah. Mengapa demikian? SDN Satu Musim ini semuanya kompak demi kemajuan dan keberlangsungan SDN Satu Musim ini. Mereka itu saling bantu, saling tolong-menolong, kompak semuanya untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan keberlangsungan dunia pendidikan di SDN Satu Musim. Itu kelebihannya teman-teman. Saling berkolaborasi yang sangat kuat ya Pak ya. Iya. Ini pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam keputusan di dunia pendidikan? Untuk pengalaman saya kenal itu semua dalam mengambil keputusan kita ambil yang terbaik dari yang baik
dan semuanya sangat mendukung ketika saya mengambil keputusan yang selalu melibatkan semua unsur, melibatkan semua personel dan semua ikut istilahnya memberi masukan dan lain sebagainya. Sangat salut sekali. Jadi itulah kenangan-kenangan, semuanya istilahnya sangat mendukung, apalagi demi kemajuan di dunia pendidikan. Terima kasih Bapak atas semua kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini dan semua penjelasannya. Semoga kedepannya SD Negeri 1 ini lebih berprestasi, lebih baik lagi, dan kita saling kompak dan berkolaborasi yang sangat baik. Terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Saya Marsini dari SD Deseng 1 CGP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Alhamdulillah di sini saya bersama dengan beliau Ibu Anis Sururin Najiroh. Beliau adalah kepala sekolah di SD Negeri 1 Gambirano. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam. Yes, sudah ngenjing Bu Anis. Yes. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon izin ya Bu ya. Mohon maaf Ibu, hari ini saya mengganggu waktu dan kegiatan Ibu. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya di sela-sela kesibukan Ibu. Ini Bu berkaitan dengan tugas saya atau kegiatan saya di Guru Penggerak Bu. Ini kaitannya dengan pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan dari seorang pemimpin yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan, juga terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan itu yang bersinggungan Ibu, ataupun kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Ya, bisa kita mulai ya Bu ya. Pertanyaannya pertama begini Bu, tentunya sebagai kepala sekolah ya Bu ya di SD Gambirano 1 ini, sering ya Bu ya atau pernah menjumpai kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral Bu? Ya, sering sekali tentunya, apalagi dengan kondisi anak yang berbeda maupun bapak ibu guru yang berbeda, itu sangat sering sekali terjadi di SD kita. Dan tentunya kita sebagai pimpinan kadang dilema ya, mana yang kita anggap benar atau mana yang harus kita dahulukan seperti itu. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tersebut ataupun rujukan moral tersebut? Tentunya kita juga butuh kerjasama dari berbagai pihak. Kita bisa mencari dari berbagai sumber di mana kalau letak masalahnya sebenarnya, terus kita kaji bersama, kita musyawarahkan bersama mana yang lebih, maksudnya mana yang lebih penting, mana yang lebih berpengaruh kepada yang bersangkutan. Berkoordinasi gitu ya, yang penting. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Bu ya, yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Ibu? Tentunya kita tidak menyalahkan salah satu pihak ya. Kita semuanya kita anggap benar dan terus kita bicarakan bersama kalau sebenarnya dua-duanya sama benar, tapi ya tentunya ada salah satu yang harus kita dahulukan, mana yang lebih prioritaskan seperti itu. Yang penting dalam masalah itu nanti dua pihak itu tidak ada yang merasa disalahkan atau dijudge itu kamu yang salah, seperti itu tidak. Kita diberi masukan bersama-sama, oh ya ini sebenarnya betul, ini sebenarnya nggak salah, seperti itu. Tetapi tentunya dari dua belah pihak nanti ada masukan, memang ini benar, tapi sebenarnya yang dilakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian Bu, adakah langkah-langkah ataupun prosedur Bu seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Karena tentunya kita yang penting yang pertama komunikasi ya. Kita komunikasi dari masing-masing pihak
apa yang sebenarnya terjadi, akar masalahnya seperti apa, seperti itu kita bicarakan bersama. Dari misalkan tanpa kita harus di depan orang banyak, kita bisa face to face berdua dan dari hati sebenarnya apa masalahnya, seperti itu kita dalami bersama. Jadi intinya ya komunikasi Iya, dijaga, ya Bu. komunikasi Koordinasi. koordinasi. Selanjutnya ini Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu lakukan yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tentunya yang dilakukan kita seperti tadi skala prioritasnya, kemudian kita bicarakan bersama, semuanya bisa berjalan bersama. Ini misalkan ada anak yang ini sebenarnya benar, tapi ada alasan tertentu yang dia boleh seperti ini. Misalkan dia memberikan uang kepada temannya, menyumbang temannya, tetapi dia mengambil uang dari orang tua tanpa bilang orang tua. Itu sebenarnya hal yang bagus. Tapi kan ketika dia mengambil tanpa sepengetahuan orang tua, itu kan sebenarnya nggak bagus. Nah, itu kita nasihati bersama. Boleh kita memberikan sesuatu kepada teman, menyumbang kepada teman, tetapi kan jangan mengambil hak orang lain. Minimal lah, kalau itu memang milik orang tua, kita bilang. Itu salah satunya. Contoh spesifiknya Ya, seperti itu ya Bu ya. itu. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya terutama nanti kita harus menjaga perasaan ya. Nanti kalau seperti misalkan anak-anak, nanti dia merasa terpojok, bersalah, begitu pun dengan bapak ibu guru mungkin merasa disalahkan, merasa minder dengan teman-temannya. Itu kita harus support, yang pasti support bahwa yang melakukan itu belum tentu salah loh. Jaringan melakukan itu pasti ada alasan-alasan tertentu yang kok saya seperti ini pasti ada alasannya. Kita selalu mendukung lah. Iya. Itu berarti termasuk tantangannya Iya, Ibu ya. Iya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu itu memiliki sebuah tata krama ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tentunya kita lihat sikon ya, bahan masalahnya seperti apa. Kalau memang itu urgent dan harus diselesaikan hari itu, ya kita usahakan hari itu. Tapi kalau memang kita harus menelusuri masalahnya seperti apa, kita butuh dari beberapa sumber yang relevan, kita mesti butuh beberapa waktu. Tapi kalau bisa secepatnya, daripada itu berlarut-larut dan nanti kita semakin dilema seperti itu. Berarti sesuai situasi dan kondisi, kalau bisa ya dipercepat ya, itu ya dalam penyelesaian masalahnya. Ini Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika tersebut? Tentu saja itu ada ya, terutama guru-guru senior yang dimana saya di sini meskipun sebagai kepala sekolah itu dari segi usia lebih muda, mungkin dari segi emosional itu masih kurang pas mungkin seperti itu. Kita juga butuh nasihat dari mereka guru-guru yang senior di sini yang sudah lama, mungkin lebih menguasai karakteristik masing-masing anak, masing-masing bapak ibu guru seperti itu. Ini yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dari dilema etika tersebut? Dari pengalaman yang sudah kita lakukan, berarti kita juga harus mawas diri, kita belajar bersama. Ternyata apa yang sudah dilakukan kita itu belum tentu diterima oleh orang lain. Baik untuk orang lain belum tentu seperti itu. Jadi kita juga belajar bagaimana menjaga perasaan orang lain seperti itu. Dan tentunya dalam tindakan itu kita harus memikirkan kondisi orang lain, perasaan orang lain, bagaimana itu nanti kalau terjadi pada kita, apakah juga kita merasa enak seperti itu.
intinya kita sadar diri dulu. Pertimbangannya kesadaran diri dan memikirkan perasaan orang lain. Seperti itu. Iya, alhamdulillah, terima kasih ya Bu atas waktunya yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya langsung, dan ini juga sebagian dari pembelajaran untuk saya bagaimana nantinya saya dapat mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan nilai-nilai dari kebajikan tersebut. Terima kasih waktunya, mohon maaf sudah mengganggu aktivitas dan kegiatan Ibu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus saya